Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Sarifah Dinda. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-20, yaitu Samba Server. Nah, pada bab 20 ini kita memiliki 4 pembahasan. Yang pertama yaitu konfigurasi Samba Read Only. Nah, seperti pada bab sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan bahwa pada bab sebelumnya saya menjelaskan tentang NFS server. Nah, NFS server ini merupakan software untuk berbagi file antar Linux. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Samba server, yaitu software yang digunakan untuk file sharing dari Windows ataupun Linux. Ya, misal kita berbagi dari server Linux, kita akan berbagi ke OS Windows, klien Windows itu kita menggunakannya Samba. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Samba server. Oke, di sini itu teman-teman sekarang bisa buka server Ubuntu-nya. Di sini saya kliennya itu menggunakan Ubuntu client saja karena ini hanya mempraktekkan prosesnya saja. Di sini teman-teman buka server Ubuntu-nya, kemudian pastikan server Ubuntu-nya ini bisa ping google.com. Di sini saya sudah bisa. Kemudian teman-teman bisa apt update. Kita tunggu. Oke, jika sudah selesai apt update-nya, sekarang kita install software Sambanya. Di sini masukkan perintah apt install Samba. Oke, seperti ini ya, kita enter. Di sini kita kita enter, kita tunggu. Di sini kita restart sistemnya dengan sistem CTL, restart SMBD, kita enter. Oke, ini sudah selesai proses konfigurasi Read Only. Nah, pembahasan yang kedua, kita akan mencoba mengakses Samba Share dari Ubuntu Client. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah mengkonfigurasi file sharing dari Ubuntu server. Sekarang kita akan mencoba mengakses file sharingnya melalui Ubuntu Client. Nah, di sini untuk mengaksesnya itu ada dua cara, bisa pakai GUI ataupun CLI. Nah, di sini saya akan coba praktekkan untuk GUI-nya terlebih dahulu. Kita buka file, kemudian kita tunggu sebentar. Di sini di home itu kita masukkan perintah, kita tekan Ctrl F, kemudian kita masukkan smb dua kali Ubuntu server 10.10.10.3, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah ada ya directory Samba strip 10 dan share yang tadi kita buat konfigurasinya di Ubuntu server. Jadi seperti itu cara mengakses melalui GUI. Kemudian saya akan coba melalui CLI. Nah, di sini itu caranya sedikit berbeda. Kita coba pastikan dulu bahwa Ubuntu client ini bisa ping dengan server Ubuntu. Di sini kita ping 10.10.10.3. Oke, ini berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita install software SMB client. Di sini perintahnya yaitu sudo apt install SMB client. Seperti ini. Nah, sebelum perintah seperti ini teman-teman bisa pastikan bisa ping google.com dan juga bisa apt update terlebih dahulu. Kita enter. Ini kita masukkan
Kita tunggu proses instalnya. Oke, ini sudah selesai proses instalasinya. Langkah selanjutnya kita akan coba cek file yang disaring dari Ubuntu server. Di sini kita masukkan perintahnya yaitu srv client -l kapital atau besar, kemudian spasi IP dari Ubuntu server yaitu 10.10.10.3. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya yaitu 1234. Ini password dari kita login ke Ubuntu client pada tadi desktop yang awal. Oke, di sini ini sudah ada file Samba strip 10 sesuai dengan yang tadi kita sudah konfigurasikan pada Ubuntu server. Kemudian kita akan coba akses, tapi sebelumnya kita harus menginstal dulu. Kita masukkan perintah. Oke, di sini kita install yaitu sudo apt install cifs seperti ini strip utils. Kemudian kita enter. Nah, kenapa kita harus menginstal ini? Karena ini yang dibutuhkan ketika kita akan mount. Jadi ketika file sharing itu akan ditempatkan di suatu direktori pada Ubuntu client. Jadi software ini sangat dibutuhkan untuk mount seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam root dan perintah sudo strip, kita enter. Oke, kemudian itu kita buat direktori untuk tempat menyimpan file sharing dari Ubuntu server. Misal di sini saya buat mkdir folder 10. Di sini di depan folder kita kasih slash karena ini membuatnya di root. Kita enter. Oke, kemudian kita lakukan mount file sharing dari Ubuntu server. Di sini saya akan ketikkan perintahnya. Perintahnya seperti ini ya, mount spasi slash 2 kali, kemudian IP dari Ubuntu server slash name sharing file Samba strip 10, kemudian kita spasi slash folder 10 seperti ini. Kita enter. Sini kita masukkan passwordnya. Oke, ini mountnya sudah berhasil. Oke, kemudian kita coba ls slash folder 10. Kita enter. Oke. Di sini masih kosong, belum ada file apapun karena memang pada direktori Samba 10 itu belum ada file apapun di dalamnya. Di sini kita akan coba membuat file pada Ubuntu server. Kita buka Ubuntu servernya. Ini kita buat file /samba10 misal di sini nama filenya 123.txt seperti ini. Kita enter. Di sini kita bisa buat lagi ls lagi pada folder 10. Kita enter. Oke, di sini sudah ada file 123.txt. Nah, ketika kita akan membuat file pada Ubuntu client itu pasti akan gagal karena aksesnya untuk orang lain atau untuk user lain itu hanya read only. Jadi ketika kita akan membuat file atau directory pada Ubuntu client melalui Ubuntu client itu pasti tidak akan bisa atau gagal. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk mengakses file sharing Ubuntu server di Ubuntu client. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu konfigurasi Samba Red. Oke, di sini pada pembahasan yang ketiga ini kita akan mencoba membuat file sharing itu dengan akses root dan read. Nah, di sini saya menggunakan direktori Samba 20. Sebelumnya saya sudah pernah membuat ya Samba 20 direktorinya. Di sini kita ls slash. Di sini sudah ada Samba 20-nya. Kemudian kita konfigurasikan
pada nano/etc/samba/smb.conf. Kita enter, di sini kita raw ke bawah. Oke, di sini saya sudah membuat konfigurasinya. Di sini konfigurasinya yaitu kurung buka kotak, kemudian nama sharingnya saya akan menamai Samba strip 20, kemudian ditutup dengan kurung tutup kotak, kemudian enter, kemudian tab 1 kali, kita masukkan path sama dengan /samba 20. Direktori yang akan disaring yaitu Samba 20, kemudian enter, kemudian tab 1 kali, kemudian masukkan read only sama dengan 0. Nah, ini maksudnya karena kan kita akan membuat konfigurasi read to write, jadi tidak hanya dibaca saja, tetapi bisa dibuat file atau dikonfigurasikan file di dalamnya. Jadi untuk read only kita no. Oke, konfigurasinya cukup seperti itu. Kemudian kita Ctrl X. Nah, di sini kemudian itu teman-teman restart sistemnya dari sistem CTL, restart SMBD, kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke sebentar. Di sini teman-teman buat user untuk yang mengakses Samba strip 20 ini, kita buat user. Oke, kita buat usernya dengan menggunakan perintah user. Di sini saya user 1 saja usernya, kemudian kita enter. Oke, ini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan menambahkan passwordnya untuk user 1. Di sini perintahnya yaitu smb passwd, kemudian min a user 1. Seperti ini, kita enter. Di sini kita masukkan password baru. Di sini saya masukkan 321. Kemudian kita enter. Ini kita masukkan lagi 321. Tab, kemudian kita enter. Oke, ini sudah berhasil dibuat. Oke, teman-teman, selanjutnya perlu diketahui bahwa ketika kita akan melakukan ini sharing, itu dipastikan dulu untuk permission untuk direktori Samba 20 ini apa saja. Di sini kita coba admin l / kita enter. Oke, di sini untuk Samba 20 ini hanya bisa di-execute oleh grup dan juga execute oleh other. Di sini kita buat permissionnya supaya bisa di-read juga atau nantinya bisa dibuat konfigurasi oleh user 1 atau user manapun. Di sini itu masukkan perintah chmod 777 kasih Samba 20 seperti ini. Sebentar, Samba 20, kita enter, kita coba ls lagi. Oke, di sini untuk Samba 20-nya sudah berhasil RWX semua. Kemudian kita sudah bisa mounting pada Ubuntu client. Oke, di sini saya akan mounting melalui CLI saja. Untuk yang GUI itu caranya sama seperti pada pembahasan sebelumnya. Itu cukup di CTRLL, kemudian ditulis konfigurasinya. Cuman itu nantinya perbedaannya itu kita tidak menggunakan anonymous, tapi menggunakannya itu user 1 yang baru saja kita buat. Nah, di sini karena saya akan mounting pada CLI, sebelumnya kita buat dulu direktori tempat untuk menyimpan file sharing Samba 20. Di sini saya akan mengkadir /folder 20. Seperti ini, kita enter. Oke, sudah selesai. Oke, kita bisa ls / kita enter.
Di sini folder 20 itu sudah terbuat. Nah, langkah selanjutnya kita akan mounting file sharingnya. Di sini saya tuliskan konfigurasinya. Seperti ini konfigurasinya, min kemudian username sama dengan user 1 yang kita baru saja buat di Ubuntu server, kemudian spasi /2 kali IP dari Ubuntu server 10.10.10.3, kemudian slash sampai 20 direktori sampai 20 yang ada di kita buat pada Ubuntu server, kemudian spasi 4 untuk menyimpan semua isi dari direktori sampai 20 ini. Di sini saya simpannya pada folder 20. Di sini kita enter, kita masukkan password. Passwordnya ini itu password yang satu yang tadi kita buat. Di sini punya saya yaitu 321, kita enter. Oke, ini sudah berhasil. Ini saya mohon maaf untuk Samba, ini Samba ada strip 20 seperti ini. Jadi ini name sharing yang tadi kita buat pada konfigurasi nano /samba/smb.com. Oke, seperti ini ya, kita enter, kita masukkan passwordnya 321, kita enter. Oke, ini sudah berhasil mounting di CLI. Kemudian kita coba ls/folder 20, kita enter. Oke, di sini belum ada isi apapun di dalam folder 20 karena memang belum membuatnya ya. Di sini saya akan coba membuat pada Ubuntu Client saja langsung. Misal di sini saya touch /folder 20 / di sini misalnya saya akan buat abc.txt seperti ini, kita enter. Oke, kemudian kita ls folder 20. Oke, di sini sudah ada file abc.txt. Nah, kemudian misal nih saya akan membuat isi, misal di file abc.txt ini saya akan menambahkan isi di dalamnya. Di sini saya akan masuk nano /folder 20 /abc.txt seperti ini, kita enter. Misal di sini saya akan masukkan halo seperti ini ya, kita akan terlagi enter. Oke, ini sudah bisa disimpan. Kemudian kita cat /folder 20 /abc.txt seperti ini, kita enter. Oke, ini sudah ada isi halo. Jadi seperti itu cara untuk konfigurasi read dan write pada Samba server. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu Samba permanen. Nah, di sini kita akan mempermanenkan semua konfigurasi pada pembahasan sebelumnya yang sudah kita konfigurasikan ya. Karena ini semua konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya itu tidak bersifat permanen. Jadi misal Ubuntu client kita atau Ubuntu server kita ini dimatikan, ketika dinyalakan lagi itu kita harus mengkonfigurasikan ulang mountingnya. Jadi itu tidak efisien. Dan apalagi kalau misal file sharingnya itu banyak, jadi kita akan kewalahan karena kita akan bingung ini file sharing yang mana gitu. Jadi di sini pada pembahasan yang terakhir kita akan mempermanenkan semua konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu teman-teman bisa buka Ubuntu Client, kemudian teman-teman masuk ke tab. Nah, ini sama dengan NFS server ya. Kita enter, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita masukkan konfigurasinya di bawah konfigurasi NFS server. Di sini saya akan tuliskan konfigurasinya. Di konfigurasi
Ya, seperti ini. Yang Samba 10 ini konfigurasinya itu /2 kali, kemudian IP dari Ubuntu server 10.10.10.3, kemudian slash name sharing ini Samba strip 10 ya, kemudian tab 1 kali, kemudian tempat di mana tadi kita menyimpan yaitu di folder 10, kemudian tab 2 kali, kemudian kita ketikkan CIFS, tab 1 kali, password, kemudian ini tanda petik 1 di atas, ini tanda petik satunya kita tulis, kita masukkan 2 kali, kemudian koma, underscore netdev. Ini untuk yang Samba 10, kemudian untuk yang Samba 20, ini kita masukkan /2 kali, kemudian IP dari Ubuntu server 10.10.10.3, kemudian 6 sharing yaitu Samba strip 20, kemudian tab 1 kali, tempat untuk menyimpannya yaitu folder 20, kemudian tab 2 kali, CIFS tab 1 kali, kemudian ini underscore netdev spasi username. Ini username-nya saya akan gunakan user 1, kemudian username sama dengan user 1, kemudian koma, passwordnya sama dengan 321, koma, underscore netdev. Jadi seperti itu konfigurasinya, kemudian kita simpan, Ctrl X Y Enter. Oke, jadi seperti itu konfigurasi mon permanen Samba server. Sampai di sini dulu video pembahasan kita pada bab 20. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.